Indonesia. Garuda telah mengepakkan sayapnya lebih tinggi. Setelah perjuangan luar biasa di babak ketiga, Timnas Indonesia akhirnya menembus pot 3 di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini bukan sekedar status. Ini adalah undangan untuk menghadapi lawan-lawan regional dengan reputasi mentereng. Pot 1 diisi raksasa seperti Arab Saudi dan Qatar, sementara pot 2 diisi UEA dan Irak. Indonesia akan diuji di panggung yang jauh lebih besar. Drawing Group dijadwalkan 17 Juli 2025 di Osaka, Jepang. Babak keempat dilangsungkan 8, 11, dan 14 Oktober 2025 dalam format mini grup satu venue single round robin. Dua kekuatan terbaik dari tiap grup mini akan maju. Juara langsung ke Piala Dunia, sedangkan runner-up masih punya kesempatan via playoff antar konfederasi. Sebagai penghuni pot 3, Timnas Indonesia siap hadapi lawan-lawan berat di babak keempat. Qatar, juara Piala Asia 2019 dan tuan rumah Piala Dunia 2022. Tim dengan pengalaman internasional tinggi dan kualitas pemain yang matang. Arab Saudi, negara langganan, tampil di Piala Dunia. Meski gagal lolos otomatis di babak ketiga, Arab Saudi tetaplah kekuatan utama di kawasan Asia. Mereka memiliki sejarah, mental juara, dan struktur kompetisi domestik yang mendukung kualitas tim nasional. Menghadapi mereka berarti bertempur habis-habisan untuk satu tempat bersejarah. Irak atau Uni Emirat Arab. Dua tim tradisional Asia Barat yang selalu hadir dalam atmosfer panas kualifikasi. Irak dikenal dengan permainan keras dan disiplin, sementara UEA tampil dinamis dengan teknik tinggi dan kecepatan lini depan. Keduanya adalah tim dengan pengalaman panjang di level Asia, dan Garuda harus siap menghadapi siapapun. Garuda tidak takut. Garuda telah sampai di level ini karena perjuangan, bukan kebetulan. Kini saatnya membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya numpang lewat. Kita datang untuk bersaing dan mencetak sejarah. Garuda, bersiaplah, lawan berat menanti. Tapi mimpi Piala Dunia kini hanya selangkah lebih dekat. Sentuhan revolusi oleh Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Di tangan Presiden FAM yang juga pemilik JDT ini, Malaysia memulai revolusi taktis, program naturalisasi pemain dari Amerika Selatan untuk mengangkat level Harimau Malaya. Wajah baru berdarah Argentina, Brasil, Kolombia. Nama-nama kelas atas seperti Facundo Garces, bek La Liga Deportivo Alaves, Rodrigo Holgado, Imano Machuca, John Irasabal, dan Joao Figueiredo resmi mengisi skuad Harimau Malaya. Semua sudah mendapat restu FIFA. Bukan isapan jempol, aksi berbicara sahabat gol 4-0 atas Vietnam menunjukkan efek nyata revolusi ini. Garkes Darkatangkala pun tampil dominan, menjadikan kemenangan itu bukan hanya soal scoreline, tapi juga pesan kuat ke regional. Malaysia kembali diperhitungkan. Gelombang kritik dan sorotan legalitas, kontroversi muncul soal proses yang dianggap kurang transparan. Ada kekhawatiran dari netizen Amerika Latin dan pihak hukum Malaysia menyoroti potensi pelanggaran FIFA. Bahkan, bisa dibentuk sanksi jika ditemukan kejanggalan dokumen. Berani ambil risiko besar. Malaysia tak takut memodernisasi, bahkan jika harus menggenggam darah Amerika Selatan. Ambisi dalam aksi, bukan kata. Skor telak atas Vietnam menjadi bukti bahwa program ini lebih dari sekadar omong kosong. Bayangan sanksi tidak menyurutkan niat. Kritik hadir, tapi revolusi tetap lanjut. Karena visi Tunku Ismail jelas, lihat hasil dulu sebelum menilai. Inilah revolusi nyata.
Darah segar mental juara, visi ke depan. Malaysia kini bukan sekadar langganan regional, mereka membidik panggung Asia. Untuk Indonesia, ini sinyal kuat bahwa saingan terdepan di Asia Tenggara makin rapat kompetisinya. Harimau Malaya telah bergerak. Apakah Garuda sudah siap terbang lebih tinggi?